Selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Ini kelihatannya dari Victor mungkin nyaut ini. Mungkin bisa saya ambil alih saja ya. Untuk kita bisa mempercepat. Ya, kebetulan sahabat ini kita akan masih melanjutkan apa yang kita bahas kemarin. Sebenarnya apa yang kita mau diskusikan ini masih berbicara tentang periode kita memasuki 40 hari. Ya, seperti yang kita sudah lihat dari gambarnya 2 minggu yang lalu. Kita ingat, kita mempunyai sebuah contoh dan contoh saingan dari 40 hari Yesus mendampingi murid-muridnya, ya, setelah kebangkitannya, mana 40 hari pendampingan Yesus kepada murid-muridnya itu, Yesus memberikan pendampingan yang berbeda dengan pendampingannya waktu selama 3,5 tahun. Ya. Dan satu lagi contoh yang kita juga punya, yang diberikan kepada kita, yaitu contoh dari 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai, di mana dampak dari Musa naik ke Gunung Sinai itu bangsa Israel tidak mempunyai pemimpin yang terlihat, ya, hanya dipimpin oleh pemimpin yang tidak kelihatan. Nah, keadaan Israel tidak mempunyai pemimpin yang kelihatan itu merupakan contoh dan contoh persaingan bagi kita. Nah, disinilah yang masih kita dalami sampai saat sekarang ini. Ya, apa yang ada di dalam 40 hari ketika bangsa Israel tidak mempunyai pemimpin, apa yang terjadi di dalamnya. Ya, kita sama-sama kemarin sudah sama-sama pahami, di dalam 40 hari ini praktek beragama kita menjadi berbeda dari praktek kita waktu 3,5 tahun atau sebelum 40 hari bangsa Israel menghadapi tanpa seorang pemimpin. Ya, perbedaannya adalah di saat kita memasuki pendidikan 40 hari ini, kita sudah mempunyai ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok sekam, ada kelompok gandum, ada kelompok lalang. Mana dahulu cuma ada 2 kelompok, yaitu gandum dan lalang. Jadi ketika sudah memasuki kelas 40 hari ini, ya, kita menjadi ada 3 kelompok. Ya, nah, yang kita fokuskan dalam pembicaraan kita, yang kita pelajari adalah 2 kelompok yang terakhir, yaitu sekam dan gandum. Ya, apa bahayanya kok kita perlu mempelajari sekam ini lebih mendalam? Kenapa? Karena calon-calon gandum-gandum ini itu berpotensi untuk jatuh menjadi anggota dari sekam. Gandum-gandum ini tidak akan jatuh ke lalang, tapi dia akan jatuh kepada sekam kalau dia tidak konsisten di dalam belajar, atau dia tidak konsisten membiarkan dirinya selalu terus-menerus mengikuti kebenaran yang berkembang. Dia mungkin terpengaruh oleh rumor-rumor atau angin-angin pengajaran, itu semua akan potensi untuk orang yang tadinya dia kelas gandum, dia jatuh menjadi orang sekam. Nah, di dalam pelajaran yang kita sedang dalami 2 minggu, 2 kali pertemuan sahabat ini pun, kita akan coba mendalami karakter dari orang yang dikategorikan sebagai sekam itu seperti apa. Ya, untuk memulainya kita akan mendahului dengan membaca renungan pendahuluan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Victor Hugo, ya, wejangan-wejangan dari Victor Hugo untuk kita melihat kondisi kita di depan perjalanan kita. Untuk memulainya kita mungkin perlu bertolak dulu bersatu dalam doa. Mungkin saya akan memimpin. Mari kita bertolak bersama-sama. Renungan pendahuluan ya, ini masalah jaringan tuh sekarang lagi parah soalnya. Amaran sekarang jilid 2 nomor 39, janganlah mengukur pekerjaan Allah dengan tali pengukur manusia. Saya akan membaca dari buku Christ Object Lessons, halaman 79, paragraf 1, sebagai berikut. Orang-orang terkemuka, pemikir agama dalam generasi ini mengumandangkan puji-pujian dan mendirikan monumen monumen bagi mereka yang telah menanamkan benih kebenaran berabad-abad yang lalu. Tidakkah banyak orang pada waktu ini sedang beralih dari pekerjaan ini
menginjak-injak pertumbuhan yang keluar dari benih yang sama. Seruan dahulu kala itu kini terulang kembali. Kami tahu bahwa Allah berbicara kepada Musa. Kalau mengenai orang ini, Kristus di dalam diri juru kabar yang diutusnya, kami tidak tahu dari mana ia berasal. Sama seperti halnya dalam abad-abad yang terdahulu, kebenaran-kebenaran penting bagi zaman ini diperoleh bukan dari penguasa-penguasa keimamatan, melainkan dari orang-orang laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu terpelajar atau terlalu pintar untuk percaya firman Allah. Karena kamu menyaksikan panggilanmu, saudara-saudaraku, bagaimana mereka yang dipanggil itu tidak banyak orang pintar menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang gagah perkasa, tidak banyak orang bangsawan yang dipanggil. Melainkan Allah telah memilih perkara-perkara dunia yang bodoh itu untuk mengacaukan orang pintar. Dan Allah telah memilih perkara-perkara dunia yang lemah untuk mengacaukan perkara-perkara yang kuat perkasa. Bacaan ini memerintahkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang dianggap pintar. Karena pada waktu ini sama seperti halnya di masa lalu, mereka yang disebut pemuka-pemuka agama yang mulia itu pada satu pihak seolah-olah sedang mengumandangkan puji-pujian, membangun monumen-monumen bagi hamba-hamba Allah yang hidup berabad-abad sebelumnya. Sementara di lain pihak, mereka sedang menginjak-injak utusan-utusan Allah yang hidup dalam sejarahnya sendiri. Mereka juga pada kenyataannya mengatakan, kami tahu bahwa Allah berbicara kepada Musa. Kalau mengenai orang ini kami tidak tahu dari mana ia berasal. Kita hendaklah berdoa agar mereka dapat mengisyafi akan kekeliruannya, mengukur pekerjaan Allah dengan tali pengukur manusia, dan juga berdoalah agar kita sendiri tidak akan jatuh ke dalam praktek-praktek yang sedemikian ini. Ya, saya coba menjelaskan. Pada intinya, renungan ini itu menjelaskan adalah posisi kita semua ya, yang dimana kita bukan adalah sebagai gembala-gembala di gereja, di mana masyarakat itu pada umumnya mereka melihat orang-orang pintar itu adalah para pendeta. Tapi kita adalah para penganggur di pasar, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memberikan pekabaran ini dan menggali, ya khususnya kepada Saudara Rain, bisa mengungkapkan mengenai kerajaan di 2027 oleh Imamat pasal 11. Itu bisa dikatakan kenapa harus Rain ya yang mengungkapkan, kenapa bukan pendeta, katakanlah seperti itu. Ya, kalau dilihat dari kacamata kita, Davidian yang udah tercerai berai ini, kenapa datangnya dari Saudara Rain, bukan datangnya dari Saudara Timbul atau Saudara siapa itu kemarin tuh yang datang di rumah ini ya. Ya, satu lagi yang suaminya Ani Balelang ya kan. Kalau di kacamata mereka kan orang-orang itu adalah orang-orang yang pandai mengungkapkan isi kebenaran. Ya, nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Ray. Kedua, Amaran sekarang jilid 1 nomor 20. Berulang kali kita dibawa untuk menyaksikan bahwa kita sebagai makhluk-makhluk yang terbatas tidak pernah mengetahui akan rencana-rencana Allah. Saya akan membaca dari buku The Mount of Blessing halaman 174. Dimulai dengan paragraf yang pertama. Judul dari bacaan ini adalah Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mount of Blessing halaman 174. Kalimat terakhir seperti halnya kalimat pertama dari doa Tuhan Yesus itu menunjuk kepada Bapa kita sebagai di atas semua kuasa dan penguasa dan setiap nama yang disebut. Di tengah-tengah pergolakan nasional dan kehancuran, langkah-langkah dari para murid itu dikelilingi berbagai bahaya dan seringkali hati mereka dikekang oleh ketakutan. Mereka akan menyaksikan Yerusalem sebagai kota yang suci, sebagai Ka'bah yang akan hanyut, tempat ibadahnya yang untuk selamanya berakhir. Dan Israel akan tercerai-berai ke semua negeri, yang bagaikan kehancuran kapal pada suatu pantai yang hampa. Yesus mengatakan, kamu akan mendengar dari hal perang-perangan dan berita-berita peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terdapat berbagai kelaparan dan berbagai penyakit sampar dan gempa-gempa bumi di berbagai tempat.
Semua ini adalah permulaan dari segala penderitaan. Namun pengikut-pengikut Kristus tidak perlu takut bahwa harapan mereka telah lenyap atau bahwa Allah telah meninggalkan bumi. Kuasa dan kemuliaan adalah miliknya, yaitu Dia yang semua maksudnya yang besar masih akan terus bergerak dengan tidak terhalang sampai semua itu tercapai. Dalam doa yang menyuarakan kebutuhan mereka setiap hari, murid-murid Kristus dibawa untuk memandang ke atas semua kuasa dan kekuasaan jahat dalam Tuhan Allah mereka yang kerajaannya memerintah atas semua dan bahwa ialah Bapa mereka dan temannya yang kekal. Murid-murid mengharapkan Yerusalem yang ada dalam sejarah mereka itu akan menjadi ibu kota dari kerajaan Allah yang besar. Namun bertentangan dengan harapan-harapan mereka, Yesus memberitahukan bahwa Yerusalem akan menjadi suatu kerobohan batu dan sebuah Ka'bah yang hancur. Jadi berulang kali kita dibawa untuk menyaksikan bahwa kita sebagai makhluk-makhluk yang terbatas tidak pernah mengetahui akan rencana-rencana Allah. Sesungguhnya kita perlu berdoa memohonkan rohnya untuk memimpin kita terus-menerus dan untuk menunjukkan kepada kita jalan yang benar pada setiap persimpangan sepanjang perjalanan kita menuju akhirat. Marilah kita sekarang berdoa agar supaya pengetahuan akan semua kebenaran ini akan membuat kita menjadi seperti yang sepatutnya bagi kita. Habis ya? Oh, masih ada. Habis sana? Bisa, Peki. Oke. Ya, ini yang kedua ini kelihatannya sudah banyak yang digenapi ya. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat itu di Ukraina itu karena perang yang tidak habis-habis, maka akan dihadapkan oleh kelangkaan yang namanya gandum ya dan bahan pangan. Kalau yang terjadi di Indonesia ini adalah harga beras mahal karena musim kemarau yang panjang. Sehingga banyak negara tidak mau ekspor berasnya dan itu akan membuat bahaya kelaparan. Ya, kalau dilihat dari sini. Tetapi kita diminta selalu untuk berharap bahwa rencana-rencana Tuhan itu adalah berbeda dengan rencana-rencana manusia. Jadi kalau tadi saya bincang-bincang dengan mama saya ya, ditanya siapa kira-kira yang jadi presiden di Indonesia 2024, mungkin pertanyaannya kita balik siapa yang jadi presiden 2024 di Amerika. Ya karena konon Donald Trump itu mau masuk kembali dan kalau saya lihat Donald Trump itu yang periode keduanya ini akan lebih gila daripada periode pertamanya dia. Dia akan membuat perubahan drastis, ya itu yang apa kita pelajari selama ini itu apakah akan terwujud atau tidak kita lihat nanti pada saat tahun 2024. Mungkin yang bisa saya lihat dari perspektif saya seperti itu bisa disempurnakan oleh Saudara Ray. Terima kasih. Terima kasih Saudara Victor. Oke, ini ada dua tulisan seperti tadi pengantar sebelum Saudara Victor untuk membacakan renungan pendahuluan. Sebagaimana yang saya katakan, bahwa kita sedang memfokuskan pembelajaran kita kepada periode contoh dan contoh saingan dari 40 hari Musa meninggalkan bangsa Israel. Jadi kita berada di dalam saat tidak mempunyai pemimpin yang hidup, ya tidak mempunyai pemimpin yang terlihat. Ya, nah di saat pemimpin yang tidak terlihat ini tidak ada, ya dahulunya kan ada, terus pemimpinnya tidak ada. Nah di saat pemimpin yang tidak ada ini, otomatis umat Allah ini tidak mempunyai induk semang. Ya, jadi dengan ketidakadaan induk semang ini, akhirnya mereka ini sesuai nubuatannya Sakaria 13 ayat 6 dan 7. Ya, kita tahu bahwa ketidakhadiran seorang pemimpin yang hidup ini, ketidakhadiran pemimpin yang hidup ini memang sesuai rencananya Allah. Dan ini adalah dilakukan di hari-hari terakhir. Ya, bukan di hari-hari awal, tapi di hari-hari akhir. Nah, di hari-hari akhir inilah baru Tuhan biarkan untuk terjadi sebuah cara untuk melakukan pemisahan di antara
kelas yang tadinya ini satu kelompok, yaitu kelas gandum. Ya, jelas ini yang dibicarakan ini hanya kelas gandum. Karena kelas yang satunya yaitu kelas lalang. Itu tidak dibicarakan sama sekali di dalam pembicaraan ini. Ya, sama halnya tentang 40 hari Yesus bersama dengan rasul-rasul, itu pun juga tidak sama sekali membicarakan kelas yang namanya lalang, tapi yang dibicarakan hanya kelas gandum. Ya, karena apa? Karena di dalam periode 40 hari ini, sebagaimana kita ikuti perjalanan bangsa rasul-rasul, dia sudah mau masuk di dalam penugasan utamanya, yaitu membawakan roh suci hujan awal. Nah, demikian juga kita ini akan menjalani suatu tugas yang utama, yaitu membawakan roh suci hujan akhir. Ya, nah di sini jadi difokuskan di dalam pelajaran kita adalah kepada orang-orang yang tinggal dalam kelas gandum. Ya, karena kelas gandum ini yang akan menjadi sasaran utama dari setan. Jadi tidak sama sekali Ellen G. White membahas ataupun mengulas tentang si lalang lagi di dalam pembelajaran tentang 40 hari. Ya, nah, apa yang kita baca di depan ini, janganlah mengukur pekerjaan Allah dengan tali pengukur manusia. Ya, tadi Saudara Victor sudah mengulas cukup panjang. Ya, kita bisa melihat dari pertama, tulisan yang pertama ini, bagian pertama, Victor sudah ceritakan bahwa Tuhan itu melewati orang-orang yang dipandang, orang-orang yang dikira pekerjaan itu akan datang dari mereka. Ya, nah orang-orang yang dikira akan datang pekerjaan lewat mereka ini siapa? Orang yang dipandang orang pandai, orang pintar, tapi yang dilewati semuanya ini. Dan Tuhan memilih siapa? Tuhan memilih orang-orang yang sederhana, yang tidak diperhitungkan sama sekali. Yaitu siapa? Ya seperti kita ini. Kita ini orang-orang yang tidak diperhitungkan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa fokus kita sedang pelajari ini bukan lagi kepada lalang, tapi kita bicara ke dalam kelas 5 anak darah pintar. Ya, nah di dalam kelas 5 anak darah pintar ini terbagilah seperti yang kita barusan baca. Ada orang yang dipandang pintar, ada orang yang diremehkan. Ya, nah dibaca lagi di dalam penjelasan yang bagian yang kedua. Tadi kita lihat, kita kaitkan yang pertama dengan yang kedua. Ya, yang kedua dikatakan bahwa ada nanti pelaksanaan perjalanan rencana-rencana Allah yang bertentangan dengan rencana-rencana manusia. Ya, bertentangan dengan rencana-rencana manusia. Jadi manusia mengira bahwa Yerusalem itu akan bertahan sampai kerajaannya akan kuat sampai dengan selama-lamanya. Tetapi kenyataannya Yerusalem itu hancur, tidak sesuai dengan rencana mereka. Manusia harus mengikuti rencananya Allah. Kita akan ketinggalan kalau kita tetap bertahan dengan rencana-rencananya kita. Ya, tadi diceritakan sama Victor bahwa itu akan dilakukan pada persimpangan jalan. Jadi perubahan-perubahan dari rencana Tuhan itu akan Tuhan lakukan di persimpangan jalan. Ya, nah kita sekarang sudah berada di dalam periode 40 hari, di mana tadi kita sudah sama-sama bahas kondisi kita ini sekarang benar-benar kondisi yang berbeda dari kondisi kita yang dahulu-dahulu, di mana dahulu-dahulu itu punya pemimpin yang hidup, tapi di dalam periode persimpangan jalan ini itu suatu periode yang benar-benar di luar dugaan pikiran para murid-murid, termasuk murid-muridnya Yesus, murid-murid orang-orang Israel pun di luar dugaan bahwa Musa harus pergi ke Gunung Sinai, dan pada saat naik ke Gunung Sinai benar-benar mereka tidak menduga bahwa akan reaksi-reaksi dari beberapa orang akan bereaksi terhadap ketidakadaan seorang pemimpin yang terlihat. Ya, ada sebagian orang-orang yang mendorong untuk membuat patung lembu emas. Ya, nah demikian juga di dalam di saat persimpangan jalan. Ya, tadi kita udah bisa baca, Ana boleh tunjukkan persimpangan jalan di bawah Ana. Ya, di persimpangan jalan kondisinya benar-benar di luar dugaan dari apa yang sudah kita pelajari dalam pendidikan 3,5 tahun. Itu yang kita sedang pelajari. Ya, nah sekarang kita memasuki suatu periode di mana di luar dugaan. Ya, saudara-saudara sekalian,
ini masuk di dalam periode di luar dugaan. Ya, kita sekarang berada di dalam periode yang di luar dugaan. Ya, di mana di dalam periode di luar dugaan ini, semua apa yang kita pelajari di dalam pendidikan 3,5 tahun, ya, atau bersama-sama dengan Victor Hutef, dengan pengertian-pengertian Victor Hutef, maka pada saat di dalam periode tidak mempunyai pemimpin yang hidup, ya, atau di dalam kata-kata Victor Hutef yang lainnya, di saat kita harus menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, ya, kita bisa tahu rencana Allah dari apa yang disampaikan Allah melalui nabi-nabi dan apa yang kita saksikan sendiri dari apa yang kita ikuti di dalam perjalanan hidup, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam tiba di waktu kita yang menyaksikan sendiri kebenaran itu seperti apa penggenapannya satu persatu, ya. Nah, di saat kita menyaksikan sendiri kebenaran itu, ternyata ada hal-hal yang menyimpang daripada apa yang sudah disampaikan kepada kita. Nah, terhadap hal-hal yang menyimpang dari apa yang sudah disampaikan kepada kita, kita harus juga sama sebagaimana Musa, sama sebagaimana bangsa Israel, dia juga harus secara terkejut menyaksikan bahwa Yerusalem itu hancur, ya. Dengan demikian juga kita juga harus lanjut terus berjalan sebagaimana Musa jalan terus dan bangsa Israel pun juga harus jalan terus. Maka kita juga harus rela jalan terus dengan keadaan tidak mempunyai pemimpin, ya. Ya. Nah, di dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini kita akan mengulas pihak-pihak yang tidak siap untuk menerima adanya perubahan-perubahan dari rencana Allah di dalam persimpangan jalan. Ya. Ada yang mau komentar, saudara-saudara? Nah, kita lihat di sini di dalam bagian yang pertama, kembali lagi saya mau menunjukkan orang-orang yang dilewati sama Tuhan. Ini Tuhan tidak menggunakan orang-orang yang pada umumnya sudah dikenal atau orang-orang yang sudah dipercaya, sudah dikira bahwa kebenaran itu akan datang dari Dia. Tuhan akan menggunakan orang-orang yang tidak datang dari orang-orang yang dipercayakan selama ini oleh banyak orang, ya. Nah, orang-orang yang tetap mempercayakan kebenaran ini akan datang melalui mereka. Mereka menggunakan alat ukurnya mereka. Mereka tidak rela untuk mengganti alat-alat ukurnya mereka. Alat-alat ukurnya mereka dibangun dari mana? Didapat dari mana? Alat ukurnya mereka ya otomatis didapat dari pengetahuan yang sudah sekian lama dipegang oleh mereka, yaitu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Sama halnya seperti tadi bangsa Israel menanyakan, ini siapa orang ini? Di dalam buku Musa saya tidak kenal orang ini. Kenapa? Sedangkan gembala Bethlehem sama orang Majus kok bisa mengenal, sedangkan orang-orang Israel, orang Yahudi nggak bisa mengenal. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dia menggunakan alat-alat ukur yang sudah dia punya dari sekian lama. Dia tidak mau merubah alat ukurnya. Nah, sedangkan si orang Majus dan orang gembala Bethlehem, dia menggunakan alat ukur yang berkembang mengikuti kebenaran yang dibukakan, gulungan yang terus-menerus dibukakan. Nah, jadi disitulah kita bisa melihat, ya, bagaimana kita sebagai orang yang hidup di dalam periode tidak mempunyai pemimpin, kita harus juga siap untuk mengikuti perubahan-perubahan dalam setiap penyimpangan-penyimpangan. Dua tulisan yang saya tampilkan ini, yang kami tampilkan ini membuka pikiran kita bahwa jangan pernah kita mengira kebenaran yang sudah kita pegang sekian lama itu tidak akan pernah berubah. Jangan kita pernah mengira seperti orang Israel mengira perjalanan itu akan semulus seperti yang mereka kira. Ya, kita sama-sama 2 minggu yang lalu sudah baca bahwa Israel itu dia mendapati waktu pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka mempunyai semangat yang luar biasa. Tetapi ketika ada goncangan-goncangan yang di luar daripada pikirannya mereka, atau di luar dari pemahamannya mereka, atau di luar dari alat ukurnya mereka, mereka mulai bergoncangan satu persatu. Dan pada akhirnya yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang, bahkan Musa dan Yusuf dan Harun pun juga di luar dugaan bagi mereka perjalanannya benar-benar merupakan suatu ujian yang begitu berat. Ya, itu tali-tali
ukuran manusia benar-benar harus. Kira-kira itu ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Ya, oke. Jadi dari dua tulisan ini menggambarkan kondisi kita akan kita hadapi di dalam perjalanan sisa 40 hari ini. Kita akan menghadapi orang-orang di lingkungan kita yang menggunakan alat-alat ukurnya sendiri. Ya, kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa di luar dugaan. Ya, nah kesiapan kita untuk menerima peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan, dan juga kita harus berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan tali-tali pengukur manusia. Ingat, 2 minggu yang lalu sudah kita sama-sama pelajari bahwa kita sekarang di dalam periode nubuatan Wahyu pasal 12. Ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang ini setan tidak lagi bekerja melalui lalang, tapi setan masuknya melalui orang-orang yang tidak kita duga. Ya, orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, ya, bahkan saudara-saudara kita sendiri yang jadi alat-alatnya yang digunakan oleh setan. Ya. Jadi yang mau dijatuhkan adalah gandum, dan dia jatuhkan bukan dari lalang, tapi dia jatuhkan dari sekam. Nah, ciri-ciri dari sekam seperti apa? Dia mempunyai kemiripan yang sama, mirip sekali dengan yang asli, sama-sama pakai tongkat gembala, sama-sama dengan Ellen jiwa. Jadi kita harus benar-benar kenali mereka-mereka itu. Ya, dalam contohnya perjalanan rasul-rasul, mereka bersama-sama pendidikan 3,5 tahun. Mereka tidak pernah tahu waktu Yesus katakan di antara kamu akan ada pengkhianat. Itu mereka tidak bisa menyangka siapa di antara mereka. Bahkan Yudas, kita sama-sama baca, Yudas itu adalah orang yang diagumi sama mereka, dihormati sama mereka. Mereka sangat mengandalkan kepandaian, kecakapannya Yudas. Jadi mereka sangat tidak mengira bahwa orang yang jadi pengkhianatnya adalah orang yang paling dia percayai, yaitu Yudas, untuk mengatur manajemen keuangan, manajemen apa segala macam. Ya, saya coba tampilkan berikut ini adalah resume dari kita belajar kemarin tentang pribadinya Yudas. Mari kita coba ikuti. Ya, kalau ada yang mau komentar silahkan ya saudara. Kita proses belajar karena kita adalah calon-calon sasaran daripada orang-orang yang akan menarik kita dari gandum menjadi lalang. Jadi kita semua harus aware, ya, kita harus membuka mata terhadap hal yang satu ini. Ana tolong tampilkan yang berikutnya, Ana. Oh, si Yudas itu dia kategori lalang apa sekam? Nah, coba kalau menurut kamu bagaimana? Kalau dia misalnya sekam, berarti kan dia adalah yang orang-orang di luar kita toh. Tapi kan kalau lihat dari ceritanya, si Yudas itu bisa aja terjadi di antara kita gitu loh. Jadi gimana dong? Ya, gitu. Oke, kita coba ulas lagi ya. Kita ulas lagi. Kita semua sudah waktu di Pantai Kosta pun kita juga sudah belajar tentang murid-muridnya Yesus. Ya, sebenarnya ini kalau tentang pengalamannya Yudas itu bukan hal baru. Ya. Nah, kalau kita ikuti perjalanan rasul-rasul, ya, kita ingat waktu rasul-rasul masih bersama-sama dengan Yesus, ya, ada berapa kelas di dalam umat Allah? Hanya ada 2, yaitu murid-muridnya Yesus satu pihak dan Farisi-Farisi di satu pihak. Nah, jelas-jelas murid-muridnya Yesus mewakili gandum, ya, sedangkan Farisi mewakili lalang, ya. Nah, di sana belum ada sekam waktu Yesus masih ada, ya. Tapi pada saat di akhir pekerjaannya Yesus, Yesus sudah mau mengakhiri pekerjaannya, Yesus melakukan upacara rendah hati. Nah, di upacara rendah hati inilah Yesus coba mengeluarkan yang namanya sekam. Dan inilah yang tadi kita katakan bahwa kita akan menjadi contoh dan contoh saingan peristiwa itu, yaitu peristiwa kita akan memasuki periode 40 hari pendidikan Yesus bersama rasul-rasul. Ya, dan kita sudah sekarang ini sejak Victor Tersebut meninggal,
kita sudah berada di dalam periode pendidikan 40 hari tersebut. Ya. Nah, di dalam periode 40 hari itu, ya, sekamnya sudah keluar. Ya, tadinya masih gabung-gabung 3,5 tahun penginjilan. Ya, Anda bisa ditampilkan, Anda, ya, sambil penginjilan bersama, mengusir setan juga bersama-sama. Ya, saudara, kita sudah sama-sama baca di tulisan yang 2 minggu yang lalu bahwa Yudas juga dikasih kekuasaan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, penginjilan itu diberikan juga kuasa oleh Tuhan kepada Yudas. Ya, jadi tidak bisa terlihat perbedaan antara Yudas dengan rasul-rasul. Nah, barulah setelah masuk di dalam periode 40 hari itu baru terpisah yang mana Yudas, yang mana rasul-rasul. Ya, di dalam contohnya memang Yudas langsung meninggal. Tetapi karena ini dijadikan contoh dan contoh saingan dan periode untuk membinasakan sekam ini di dalam rencananya Allah tidak direncanakan sama seperti contohnya, yaitu Yudas yang langsung mati. Ya, Tuhan merencanakan untuk pemisahan gandum sekam ini nanti akan dilakukan pada saat penutupan pintu kasihan bagi sidang. Maka itu di dalam contohnya, contoh saingannya tidak 100% sama. Ya, sekamnya dibiarkan. Ya, seperti kita sekarang ini, kita sudah saksikan. Tapi di dalam periode 40 hari ini, kita sudah terpisah antara sekam dan. Nah, saya coba menjawab pertanyaan Victor tadi untuk kita semua. Yudas apakah dia lalang atau sekam? Kita tahu Yudas itu adalah muridnya Yesus. Ya, tadi kita udah sama-sama lihat rasul-rasul itu di satu pihak, ya, di dalamnya ada Yudas, itu di satu pihak lagi ada Sanhedrin yang sama sekali tidak menerima Yesus. Sedangkan Yudas menerima Yesus. Ya, jadi kita tidak bisa kategorikan Yudas ini sebagai lalang. Kenapa? Yudas itu menerima Yesus. Ya, Yudas tidak bisa kita kategorikan sebagai orang-orang Farisi. Dia mempunyai kelas yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Ana boleh ditampilkan, Ana? Ya, oke. Kita coba melihat dari sebuah pengalaman. Ini saya coba menampilkan kepada saudara. Kita lihat kembali pengalaman 40 hari bangsa Israel tanpa seorang pemimpin. Dan kita coba sama-sama amati tulisan berikut ini. Ini sudah kemarin kita sama-sama bahas, tapi saya coba kembali buka lagi kepada kita semua untuk mengikutinya. Nah, kita lihat di sini gambaran mengapa dosa dalam masa kasihan atau panjang sabar sekarang ini semakin merajalela. Jadi kenapa kok sekarang ini kok semakin merajalela? Padahal di zaman dahulu itu pun sudah merajalela, tapi di zaman kita bahkan kita sudah nggak bisa menemukan siapa yang benar, siapa yang palsu. Ya, kita sulit untuk membedakan siapa yang benar, siapa yang palsu. Semua ngaku-ngaku benar. Orang Waco Texas merasa Waco benar, ya. Don Nader juga merasa dirinya benar. Kita pun juga merasa dirinya benar. Ya, dari kacamata kita merasa diri benar. Dari kacamatanya si Waco Texas, dia merasa dirinya benar. Lalu bagaimana? Gitu kan? Nah, itulah kondisinya kalau dosa itu semakin hari semakin merajalela sehingga sulit untuk dibedakan. Dampaknya akibat dari apa sih? Mari kita baca. Dan hampir-hampir tidak ditemukan orang benar adalah karena kejahatan tidak segera dilenyapkan. Nah, itu jawabannya. Karena dosa itu tidak segera dilenyapkan, maka mereka segera akan menjadi mangsa daripada musuh mereka yang banyak. Dan ya, jadi kondisi sekarang ini ya sampai kita tidak bisa lagi menyaksikan siapa yang benar, itu akibat daripada apa? Karena Tuhan membiarkan, ya. Dan kita memang berada di dalam masa kasihan. Ruginya berada di masa kasihan karena kita tidak bisa lagi mengetahui yang paling benar yang mana. Ya, oke, kita baca sama-sama. Demikian pula dengan kemurtatan di Sinai. Ya, ini di Sinai ini yaitu waktu Musa naik ke Gunung Sinai.
kecuali dengan segera hukuman dijatuhkan ke atas pelanggaran, ya, maka akibat-akibat yang sama akan terlihat kembali, ya. Nah, jadi kecuali segera hukuman dijatuhkan ke atas pelanggaran, maka akibat-akibat yang sama akan terlihat kembali. Jadi kalau dibinasakan cepat, itu akibat-akibatnya tidak akan mudah terlihat. Tapi kalau lambat penindakannya, nanti akibatnya akan sama seperti kemurtatan di Sinai. Ya, kita terus. Bumi ini akan sama jahatnya seperti di zamannya Nuh. Itu kalau terlambat. Jikalau orang-orang yang melanggar ini telah dibiarkan hidup, kejahatan akan mengikutinya yang lebih besar daripada apa yang telah diakibatkan oleh dibiarkannya Kain. Ya, jadi akan lebih besar daripada kalau Kain itu dibiarkan. Adalah merupakan rahmat Allah di mana ribuan orang harus menderita. Ya, ribuan orang yang benar itu harus menderita. Ya, akibat apa? Karena dosa itu dibiarkan merajalela untuk menjaga diturunkannya hukuman ke atas jutaan manusia. Jadi orang ribuan itu menderita karena apa? Karena ada jutaan orang yang tidak segera dilakukan hukuman. Agar supaya menyelamatkan orang banyak itu, ya, untuk menyelamatkan orang banyak itu, ia harus menghukum yang sedikit. Ya, ini cerita adalah peristiwa daripada 40 hari Musa naik ke Gunung Sion. Jadi Tuhan perlu membinasakan 3.000 orang. Dan kita semua udah tahu ceritanya, Tuhan harus membinasakan 3.000 orang. Ya, kita lihat jumlah 3.000 orang itu sedikit dibandingkan seluruh bangsa Israel. Maka Tuhan mengatakan di dalam tulisan Nyonya White ini adalah lebih baik membinasakan 3.000 orang daripada jutaan orang itu nanti akan jadi korban. Jadi Tuhan menyelamatkan jutaan orang dengan mengorbankan yang 3.000 orang. Ya, kita baca kembali. Adalah supaya menyelamatkan orang banyak itu, ia harus menghukum yang sedikit. Ya, ia harus menghukum yang sedikit. Ya. Lebih jauh lagi, apabila orang banyak telah memutuskan kesetiaannya kepada Allah, mereka kehilangan perlindungan ilahi, dan dengan hilangnya perlindungan mereka itu, maka seluruh bangsa itu terbuka kepada kuasa daripada musuh. Ya, itu. Jadi lebih jauh lagi, apabila orang telah memutuskan kesetiaan kepada Allah, mereka kehilangan perlindungan ilahi, dan hilanglah perlindungan mereka, maka seluruh bangsa itu terbuka kepada kuasa daripada musuh mereka. Jadi kalau orang itu telah memutuskan hubungannya sama Allah, maka mereka akan terombang-ambing. Mereka akan menjadi sasaran, ya, sasaran daripada musuh. Nah, kita baca lebih lanjut yang dihitamkan. Andai kata kejahatan tidak segera dilenyapkan, maka mereka segera akan menjadi mangsa daripada musuh mereka yang banyak dan kuat. Adalah perlu demi untuk kebaikan Israel, ya, dan juga sebagai satu pelajaran kepada generasi-generasi mendatang, bahwa kejahatan harus dihukum dengan segera. Jadi demi kebaikan dan untuk pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya, Tuhan membinasakan yang 3.000 orang itu. Jadi, jangan dipandang pembinasaan 3.000 orang itu sebagai kekejaman Tuhan. Ya, itu pahala bukti sebagai bukti kasih Allah kepada manusia, yang seperti 2 minggu yang lalu kita bahas tentang kasih Allah. Jadi jangan kita selalu mengira yang namanya pembantaian itu adalah kekejaman. Itu bagian daripada kasihnya Allah. Jadi kalau ada orang bilang, tidak punya kasih, ya, itu jangan dikira kasih yang Tuhan punya adalah kasih seperti yang orang dunia punya. Ya, kalau orang dunia punya kasihnya, itu mereka toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran, mereka membiarkan, itu adalah kasih menurut mereka. Tapi bagi Tuhan, kasihnya Tuhan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, Tuhan punya kasih adalah membinasakan orang-orang ini supaya menyelamatkan jumlah yang masih bisa ditobatkan. Tuhan demi menyelamatkan yang bisa ditobatkan, Tuhan membinasakan sebagian daripada orang-orang yang pelanggar-pelanggar. Itu adalah kasihnya Allah. Nah, kita terus. Dan adalah merupakan rahmat Allah kepada orang berdosa bahwa mereka itu harus dibinasakan dalam kejahatan mereka. Ya, adalah merupakan rahmat Allah kepada orang berdosa bahwa mereka itu harus dibinasakan dalam kejahatan mereka. Kalau mereka dibiarkan hidup, maka roh yang sama yang telah memimpin mereka untuk memberontak terhadap Allah akan tetap
nyata dalam kebencian serta perkelahian di antara mereka sendiri. Ya, jadi di antara mereka sendiri pun juga berkelahi. Dan akhirnya mereka akan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ya, adalah dalam rasa kasih kepada dunia ini. Nah, ini ya, tadi kita tegaskan lagi, adalah dalam rasa kasih kepada dunia ini, kasih kepada Israel, dan bahkan kasih kepada orang-orang yang melanggar itu, di mana kejahatan telah dihukum dengan segera dan dengan hebat. Jadi pembantaian 3.000 orang itu adalah bagian daripada kasih. Ya. Nah, sekarang saya coba mengajak saudara mengulas apa yang barusan kita baca. Coba deh, Ana boleh digeser ke catatannya. Ya, ini yang pertama, ini adalah cara Tuhan mengeluarkan sekam dari antara gandum, ya, di dalam periode kita, ya, di saat persimpangan jalan, ya, dalam persimpangan jalan, masa kita pun juga Tuhan melakukan pemisahan antara sekam dan gandum. Ya, dasarnya kita dapat dari mana tulisan Ellen G. White 5 Testimonies 7:07. Allah akan membangunkan umatnya kalau saja cara-cara yang lain gagal. Jadi berbagai cara untuk membangunkan umatnya itu tidak berhasil, ya, maka berbagai perselisihan paham akan masuk di antara mereka yang akan menyaring mereka untuk memisahkan sekam daripada gandum. Ya, bukan memisahkan lalang daripada gandum, karena lalang sudah otomatis berpisah sama gandum. Ya, tapi ini untuk memisahkan sekam daripada gandum. Artinya apa? Artinya tanpa ada statement Ellen G. White ini, sebelumnya itu gandum dan lalang ini bersatu. Tapi untuk rencana Tuhan, ya, untuk membangunkan umatnya, Tuhan perlu membuat suatu peristiwa baru lagi, peristiwa yang lain dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya mereka bersatu, tapi Tuhan mau membangunkan umatnya. Kalau tidak dilakukan pemisahan, maka tidak bangun ini umatnya. Ya, jadi perlu dilakukan suatu pemisahan. Dan pemisahan itu adalah pemisahan antara sekam dan gandum. Melalui apa? Melalui berbagai perselisihan. Berbagai. Jadi bukan satu cara, tapi berbagai perselisihan apa saja bisa jadi alat bagi Tuhan untuk memisahkan sekam dan gandum. Ya. Nah, ini dilakukan setelah gembalanya telah ditebas sesuai nubuatan Sakaria 13 ayat 6. Tuhan Allah berseru kepada semua orang yang percaya pada firman-Nya untuk bangun daripada tidur. Terang yang berharga sudah datang, yang benar-benar sesuai bagi zaman ini. Nah, jadi di dalam periode suatu pekabaran terang yang berharga itu mau datang, Tuhan perlu memisahkan dulu. Karena kebenaran yang berharga ini mau dikasih kepada gandum, tidak mau dikasih kepada sekam. Jadi artinya, ini pekabaran ini tidak ada waktu gandum dan sekam ini masih jadi satu. Pekabaran ini akan diberikan pada saat sekamnya sudah keluar. Ya, kita baca ulang. Tuhan Allah berseru kepada semua orang yang percaya pada firman-Nya untuk bangun daripada tidurnya. Nah, jadi bangun daripada tidur tuh caranya bagaimana? Mengeluarkan sekam daripada gandum. Setelah bangun tuh bagaimana? Terang yang berharga sudah datang, yang benar-benar sesuai bagi zaman ini. Jadi inilah periode 40 hari. Ada kebenaran yang mau dibuka di dalam 40 hari ini. Suatu kebenaran yang tidak dibuka di dalam 3,5 tahun. Ya. Ini sebuah petunjuk Ellen G. White yang memperlihatkan bahwa pengetahuan orang-orang di dalam 40 hari itu berbeda dengan pengetahuan orang-orang di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ya, saudara mau sepakat atau tidak sepakat, ya silahkan saja. Silahkan di-challenge, tidak apa-apa. Tapi saya bisa melihat dari kutipan ini, kita bisa lihat dari kutipan ini, sudah terlihat, ya, jelas bahwa terang yang berharga itu sudah datang dan benar-benar sesuai bagi zaman ini ketika umat-umat Allah ini sudah bangun, yaitu orang-orang yang sudah terlepas daripada sekam dari antaranya yang dahulunya mereka bersatu. Itu kutipan 5 Testimonies 7:07. Ya, akibatnya. Nah, sekarang kita lihat ya akibatnya. Karena boleh digeser. Ya, ini kita perlu jadi pelajaran, saudara, penting sekali ini. Akibat tidak segera dilakukan tindakan,
Kita ingat, kita ini periodenya berbeda dengan periode 40 hari contoh dahulu. Contohnya dahulu itu tidak segera dibinasakan aja, ya. Itu hanya cukup 40 hari. Hasilnya bagaimana? Kita baca coba. Ya. Periode yang pertama, periode akhir zaman ini berbeda dengan contohnya dahulu, di mana Tuhan tidak segera mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melanggar hukum di dalam kalangan gandum. Ya. Maka kebalikan dari contohnya dahulu. Ya. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama baca. Kalau Tuhan tidak segera mengambil tindakan, ya, maka yang besar ini, yang mayoritas itu nanti akan bisa rusak kalau Tuhan tidak segera membinasakan yang sedikit. Tapi akibatnya karena Tuhan tidak segera melakukan tindakan di dalam periode kita, maka akibatnya apa? Akibatnya Tuhan bukan menyelamatkan yang besar, ya, tapi Tuhan akhirnya mendapati yang harus dibinasakan yang kebalikannya. Yang harus dibinasakan itu yang banyak, yang mayoritas. Dan itulah akibat daripada tidak segera dilakukan eksekusi. Tidak segera dilakukan eksekusi, akhirnya yang tadinya dia minoritas, akhirnya dia menjadi yang mayoritas. Dan kebalikan, umat Allah atau gandum-gandum yang tadinya mayoritas, sekarang berubah dia jadi yang minoritas. Oke, geser anak. Nah, jadi nanti Tuhan mau membinasakannya, otomatis jadi kebalik. Ya, di dalam Yesaya pasal 9, yang mayoritas yang Tuhan akan binasakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berlarut-larut membiarkan ini tidak segera dieksekusi. Nah, pengeksekusiannya bukan sekarang. Eksekusinya sesuai rencananya, yaitu di dalam Yesaya pasal 9. Dan eksekusinya, jumlah yang terbesarlah yang akan dieksekusi. Jumlah yang diselamatkan hanya 144.000. Jadi, jutaan orang Advent nanti akan ini kebalikan daripada 40 harinya waktu Musa naik ke gunung. Ya. Kita lanjut. Dengan dikatakan juga sebagai satu pelajaran pada generasi mendatang bahwa kejahatan harus dihukum dengan segera, maka dengan memperhatikan akibat hasil pengaruh pelanggaran hukum yang cepat berkembangnya di dalam contohnya dahulu, tidaklah salah bila Tuhan di akhir zaman ini melalui 5 Testimonis 7:07 melakukan tindakan eksekusi memisahkan sekam dari antara gandum. Inilah yang dimaksudkan kejahatan harus dihukum dengan segera. Ya. Jadi kata-kata itu bukan ditindaklanjuti dengan pembinasaan, ya, yang sebenarnya seperti yang dipahami oleh David Kores dahulu. Ya. Jadi Tuhan tidak lakukan pembinasaan dulu, pembinasaan yang seperti contohnya dahulu 40 hari itu Tuhan sudah mempunyai rencana di dalam Yesaya pasal 9. Tapi sebelum itu Tuhan akan lakukan 5 Testimonis 7:07. Tapi 5 Testimonis 7:07 ini pun sebenarnya sudah terlanjur berlarut-larut. Tuhan lebih dari 40 hari. Bayangin, dari 1955 Victor Hugo meninggal, baru Tuhan melakukan eksekusi pemisahan gandum dan lala. Ya, itu baru dilakukan di tahun 1991. Jadi berapa tahun itu dari 1955 sampai 91. Jadi jangan heran kalau yang tadinya mayoritas itu umat Allah, terus berubah yang mayoritas jadi pelanggar-pelanggar hukum. Dan akhirnya calon-calon 144.000 bahkan sampai hari ini belum terlihat, masih tersembunyi. Ini lebih menyedihkan lagi dibandingkan di zamannya waktu 40 harinya Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, oke, kita lanjut yang berikutnya. Bila dahulu jumlah yang dibinasakan oleh karena mengikuti ajakan untuk menyembah patung lembu sebanyak 3.000 orang, ya, dikatakan jumlah yang sedikit dibandingkan ke seluruh bangsa Israel dan keluarga Mesir, maka dengan 40 hari saja pengaruh ajakan setan untuk menyimpang dari Musa kemudian menyembah patung lembu emas meningkat dengan cepat hingga jumlah 3.000 orang. Itu hanya dalam 40 hari, ya. Dalam 40 hari saja sudah 40 hari. Bagaimana dengan kita yang sejak tahun 1955 Victor Hugo meninggal sebagai contoh saingan dari Musa naik ke Gunung Sinai hingga tahun 2023 yang berkali-kali lipat dari 40 hari. Maka tentunya menjadi yang mayoritas bukan yang minoritas. Bahkan hampir-hampir tidak ada lagi yang mengaku Musa. Ya. Jadi bisa bayangkan saudara,
Inilah kalau Tuhan tidak segera eksekusi. Dan kita hidup di dalam periode ini. Maka itu tadi yang sesuai di dalam pembukaan saya sampaikan kepada saudara, pelajaran tentang keberadaan sekam ini benar-benar patut kita pelajari. Kita patut waspadai. Karena apa? Karena kita ini adalah sasaran daripada si setan pada saat sekarang. Setan tidak lagi mempengaruhi kita untuk jadi lalang. Setan akan mempengaruhi kita untuk mempunyai tipu di mulut. Supaya kita akan bergabung dengan mereka-mereka ini. Ya, jadi kita perlu berhati-hati. Ya, dengan banyak membaca seperti yang tadi di grup tuh Oi, Ana, kita diskusi. Memang dengan banyak membaca kita jadi tahu Tuhan tuh punya kehendak seperti apa yang dulu kita kira begini. Oh ternyata setelah kita dengan membaca ada bagian-bagian yang selama ini terlewat dari kita. Akhirnya kita jadi tahu. Dengan kita tahu, maka kita bisa lebih waspada kalau ada penggangguan atau pengaruh-pengaruh yang dihadirkan oleh orang-orang yang mempunyai talenta yang seperti tadi kita baca di dalam renungan pendahuluan. Orang-orang pandai. Karena orang-orang yang mau digadra ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang sederhana. Jadi kalau kita nih orang-orang sederhana, maka cara kita bagaimana supaya kita aman adalah kita bergantung kepada Yesus. Yesus itu siapa? Sesuai Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu adalah firman. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada pemimpin yang kelihatan, karena pemimpin yang kelihatan sudah tidak ada. Kita sudah di dalam periode 40 hari. Ya, kita orang bodoh, maka kita perlu mencari tempat bergantung. Kalau orang-orang pintar, dia tidak perlu bergantung, malah orang yang bergantung kepada mereka. Itulah makanya orang-orang yang mempunyai karakter merasa kaya tidak membutuhkan apa-apa lagi, itu orang yang paling tidak bisa dibangunkan. Orang sombong adalah orang yang tidak bisa dibangunkan. Makanya di dalam periode 40 hari ini, Tuhan memulainya dengan upacara kerendahan hati. Masing-masing kita harus rendah hati. Ya. Jadi saudara lihat, ini adalah kita berada di dalam 40 hari. Ya, kita tidak 100% cocok dengan contoh dan contoh saingan. Kalau dulu 40 hari bisa hasilkan 3.000 setan, bagaimana dengan kita sekarang? Sekarang jumlah 144.000, satu orang aja belum kelihatan. Ya, ini akibat daripada berkali-kali lipat daripada 40 hari. Oke? Yang berikutnya, Ana. Oleh karena itu, bila sekarang kita sering mendapatkan tawaran untuk bersatu dengan teman-teman yang lain yang mengatakan kita memiliki Taurat dan kesaksian yang sama, yaitu LGW dan Victor dan sama-sama berkebun di Yerusalem, maka berhati-hatilah. Inilah usaha-usaha semburan air naga yang menyejukkan, dan hasilnya kita akan turut terbawa, bukan oleh kita menobatkan mereka. Bukan kita yang menobatkan mereka, tapi kita yang akan ditarik sama mereka. Maka dari itu, cara yang teraman sesuai dengan contoh dan contoh saingan bangsa Israel adalah kita terpisah dari semua orang-orang yang lain yang berbeda pemahamannya. Kita perlu terpisah, ya, sesuai dengan testimonis tadi itu 707, kita harus terpisah, ya. Kalau saudara ikuti di dalam Facebook, di dalam Zoom, itu mereka sekarang coba menawarkan untuk bergabung. Ayo kita kan nanti jadi satu. Kemarin pendeta Johan tuh dengan lembutnya bicara kepada saya, dia menghibur, saudara, kita itu nanti suatu saat, saya yakin sekali bahwa kita nanti akan bersatu. Karena kita sama-sama menggempur Yerusalem. Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan perbedaan kita. Kemarin dong, pendeta Johan bicara sama saya seperti itu. Saya sampaikan, aduh indah sekali kata-kata saudara itu, indah sekali. Tidak ada manusia yang senang bermusuhan. Manusia semuanya ada dasarnya adalah manusia sosial, suka bersatu, suka bergaul. Ya, itu tawaran saudara sangat indah. Tapi alangkah sayangnya, ya, LGW dan Victor Uteh mengajarkan kita hanya patuh kepada demikian tertulis. Dan di dalam demikian tertulis, alangkah sedihnya tidak ada tawaran yang indah seperti yang saudara tawarkan. Itu yang kemarin saya sampaikan kepada pendeta Johan. Oke, Ana. Yang berikutnya, Ana. Ini resume dari seorang Yudas.
Kita perlu amati ini Yudas seperti apa, karena Yudas inilah yang akan dipakai oleh setan untuk mempengaruhi orang-orang yang sederhana, yaitu orang-orang yang bodoh. Ya, Yudas ini adalah orang-orang pintar katanya kan. Tadi kan di dalam renungan kan setan akan menggunakan orang-orang pintar, Tuhan menggunakan orang-orang bodoh. Coba kita lihat pintarnya seperti apa sih yang dari kata-kata apa renungan doanya Victor Huter tadi. Nah, dari seorang Yudas, contoh dan contoh saingan Yudas kita bisa lihat. Ya. Nah, ini yang kemarin kita sudah sama-sama bahas. Ini saya coba buat resumenya. Ya, kita coba membandingkan antara Yudas dan rasul-rasul. Jadi jangan kita kecil hati kalau saat nanti kita di ojok-ojokin sama mereka, wah Tuhan nggak mungkin punya cara bekerja lewat begini. Tapi ini adalah sebuah contoh dan contoh saingan yang kita harus lihat bahwa memang Tuhan akan menggunakan cara-cara yang di luar dugaan pikiran manusia. Ya, Testimonies to Minister P 300. Ya. Oke, kita coba lihat.